Salam Padre Pio, bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 channel yang membagikan kisah-kisah singkat tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan begitu banyak hal yang membuat kita tercengang dan heran. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Kali ini kami akan membagikan salah satu karisma dari Padre Pio, yaitu bisa membaca hati. Pada suatu senja, Padre Pio sedang berada di Taman Biara. Dia mengobrol dengan beberapa anak rohaninya dan umat beriman lainnya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak membawa sapu tangan, dia berkata kepada salah seorang dari mereka yang hadir, "Ini adalah kunci sel saya. Tolong pergilah ke sana dan ambilkan sehelai sapu tangan untukku." Orang itu pergi ke sel, tetapi selain sapu tangan, ia mengambil salah satu sarung tangan milik Padre Pio dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia berpikir, itulah kesempatan untuk mendapatkan relikwi. Tetapi ketika ia kembali ke taman dan memberikan sapu tangan kepada Padre Pio berkata kepadanya, "Terima kasih, tetapi sekarang kembalilah lagi ke sel dan masukkan kembali ke dalam laci sarung tangan yang kamu masukkan ke dalam sakumu." Kisah berikutnya, selama Perang Dunia Kedua, putra Ibu Louisa adalah seorang perwira di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Pada saat itu, ia berdoa setiap hari untuk pertobatan dan keselamatan putranya. Suatu hari, seorang peziarah Inggris tiba di San Giovanni Rotondo membawa beberapa koran berbahasa Inggris. Louisa ingin membacanya. Dia menemukan sebuah berita tentang tenggelamnya kapal perang tempat putranya ditempatkan. Dia segera menemui Padre Pio sambil menangis. Padre Pio menghiburnya. "Siapa yang memberitahumu bahwa putramu sudah meninggal?" Padre Pio memberitahunya nama dan alamat hotel tempat perwira muda itu tinggal setelah dia melarikan diri dari kapal keram di Atlantik. Dia berada di sana menunggu tugas baru. Segera Louisa mengirim surat dan setelah beberapa minggu dia menerima jawaban dari putranya. Kisah berikutnya adalah seorang pria memiliki reputasi sebagai orang Katolik yang baik, dikagumi dan dihormati oleh semua orang yang mengenalnya. Sebenarnya dia hidup dalam dosa. Dia telah mengabaikan istrinya dan sekarang mengkompensasi kesepiannya dengan menjalin hubungan dengan wanita lain. Pada suatu kesempatan dia pergi untuk mengaku dosa kepada Padre Pio. Untuk membenarkan dirinya sendiri, dia mulai berbicara tentang krisis spiritual. Namun ia tidak menyangka akan menghadapi seorang bapa pengakuan yang luar biasa. Padre Pio langsung berdiri dan berteriak, "Krisis rohani apa? Kamu adalah seorang pembuang sampah sembarangan dan Tuhan marah padamu. Pergilah." Kisah berikutnya bagaimana dia melihat pikiran Anda. Ibu Alma berkata, Padre Pio sedang memberi pengakuan dosa kepada para wanita dan saya berada di gereja 3 atau 4 meter jauhnya dari dia. Pada siang hari saya tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara kepadanya. Kemudian saya berkata dalam hati, "Bapa, kirimkanlah sebuah berkat kepadaku. Aku membutuhkannya."
Aku baru saja selesai memikirkan keinginanku ketika aku melihat seorang kudus bergerak keluar dari tempat pengakuan dosa dan membuat tanda salib. Kemudian ia kembali melanjutkan memberi pengakuan dosa. Kisah berikutnya adalah kedua kalinya Teresa melihat Padre Pio. Setelah pengakuan dosa, ia pergi ke koridor biara untuk mencium tangannya. Ketika Padre Pio tiba, dia tidak berhenti di samping Teresa dan dia tidak memberikan tangannya. Dia tidak dapat menyentuh Padre Pio sehingga dia merasa tidak puas dan dia mengeluh dalam hatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian orang kudus itu kembali dan dengan nada tinggi, Padre Pio mengatakan kepadanya, "Silahkan, ciumlah tanganku. Kalau tidak aku akan menamparmu dengan tamparan kecil di wajahmu." Demikianlah kisah singkat bagaimana Padre Pio bisa membaca hati kita. Semoga kisah-kisah singkat ini menginspirasi kita semua bagaimana kita juga bisa datang kepada Bapa untuk memohon segala apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita juga bisa memohonkan dengan perantaraan Santo Padre Pio, Bapa rohani kita. Salam Padre Pio, sila strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah singkat menarik berikutnya. Tuhan memberkati.